warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa ashabihi rasulillahi jama'i amma ba'du. Pertama dan terutama sekali, marilah kita ucapkan puji dan rasa syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa pula kepada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad SAW, yang mana beliau telah membawa kita dari alam kegelapan sampai ke alam yang indah yang kita rasakan pada siang hari ini. Yang terhormat yaitu Ibu Kepala Sekolah SMK Ekonomi Advi Karya Linggo Sadi Baganti, yang sama-sama kita hormati Ibu-Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Ketua Jurusan beserta Ibu-Ibu yang hadir pada siang hari ini di ruangan ruangan guru ini. Baiklah, acara kita pada siang hari ini yaitu penyampaian materi tentang budaya positif di sekolah oleh Ibu Irnita Sulastri SPD. Kepada Ibu Irnita, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan materi tentang budaya positif yang ada di sekolah. Sebelumnya saya secara pribadi mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada ibu-ibu untuk sudah hadir di pagi hari ini untuk mendengarkan budaya positif. Pertama itu pendahuluan. Salah satu tanggung jawab kita sebagai seorang guru yaitu menciptakan suatu lingkungan yang positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga terciptanya kebiasaan-kebiasaan yang baik. Dari kebiasaan yang baik itu akan tumbuh menjadi karakter-karakter yang baik pula di warga sekolah. Dan akhirnya karakter dari kebiasaan baik akan membentuk suatu budaya positif yang ada di sekolah. Menurut filosofi dari KHD, pengajaran itu adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup secara lahir dan batin. Nah, pendidikan juga memberi tuntunan terhadap segala kodrat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik bagi seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Selanjutnya, murid dan pendidik. Menurut Ki Hajar Dewantara, mengibaratkan pendidik itu seperti seorang petani. Nah, anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh seorang petani di lahan yang telah disediakan. Anak bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditanam di tempat yang tanahnya subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung tersebut bibitnya kurang baik, maka akan dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari seorang Pak Tani tadi. Itulah menurut dari Bapak Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Standar pendidikan nasional itu di lingkungan yang positif sangat diperlukan agar pembelajaran yang terjadi adalah pembelajaran yang berpihak kepada murid, sebagaimana yang tertuang di dalam standar proses pada Standar Nasional Pendidikan Pasal 12, yaitu pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 2, di mana ada interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi, dan memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreatif, mandiri, serta dengan minat dan bakat dari perkembangan fisik serta psikologis dari peserta didik tersebut. Kita lanjut dengan konsep dari budaya positif, Bapak Ibu. Halo Bapak Ibu. Hai. Halo. Hai. Ya. Masih semangat Bapak Ibu? Masih. Kita lanjut. Konsep budaya positif yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, ada motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar dari manusia. Yang kelima yaitu keyakinan kelas.
yang keenam posisi kontrol, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, ada kegiatan pembatik. Ya, pembatik, maaf. Coba Bapak Ibu lakukan. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan. Cobalah buka. Anda adalah tangan A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda, karena begitu pentingnya terhadap kehidupan. Nah, ada teman yang B, rekan Anda, dia akan mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Nah, teman Anda yang B tadi membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang untuk Anda bersedia membuka kepalan tangan. Nah, dari pertanyaan tersebut, apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasannya? Atau yang B membuka kepalan tangan Anda? Nah, yang nomor 2, apakah Anda atau B menutup kepalan tangan Anda? Itu mengapa? Apa alasannya? Nah, yang B tetap menutup kepalan tangan Anda. Apa alasannya? Coba Bapak Ibu, kita sama-sama berdiskusi. Ya, kita ulangi ya, kata Ibu Nurmia, kita ulangi lagi. Ada satu, jika saya adalah seorang A, tugas saya adalah mengepalkan salah satu tangan saya. Coba dibayangkan bahwa saya menyimpan sesuatu yang paling berharga di dalam tangan saya ini, dan perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya dan sangat berharganya benda tersebut di dalam kehidupan saya. Nah, rekan-rekan saya, si B, mencoba membuka kepalan tangan saya dengan cara berbagai macam cara, seperti menghardik, membujuk, mengintimidasi, menggoda, menggelitik, sampai menawarkan uang kepada saya untuk membuka kepalan tangan saya. Nah, bagaimana menurut Bapak Ibu tentang kalimat pematik yang saya paparkan? Yang satu, apakah Anda atau B membuka kepalan tangan? Tidak. Kenapa? Alasannya Oke, saya akan mencoba menjawab ya Bu. Saya tidak akan membuka kepalan tangan saya karena saya belum tahu apa maksud dan tujuannya disuruh saya membuka kepalan tangan saya. Sedangkan di tangan saya ini berarti sekali. Kemudian walaupun disodorkan dengan dibayar, saya juga tidak mau karena saya punya prinsip tidak segala sesuatu itu bisa dibayar untuk membayar supaya kehendaknya teman yang tadi bisa terlaksana dengan baik gitu. Oke, mungkin itu alasan dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu. Ya, ada lagi Bapak Ibu? Ya. Ya baik Bu, terkait di situ seandainya saya menjadi seorang yang bernama A dan memegang sesuatu yang sangat penting, dan kemudian ada si B yang mencoba membuka kepalan tangan saya, berarti seperti yang dituliskan di situ bahwasanya menjaga benda tersebut karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Berarti benda yang ada di dalam kepalan tangan kita itu sangat penting. Kalau seandainya karena uang, karena bujuk rayu, karena permintaan atau karena pemaksaan sehingga kita melepaskan apa yang ada di dalam
kepala tangan kita tersebut, berarti apa yang kita pegang itu tidak berharga sampai-sampai kita mau rela menukarnya sehingga kita melepaskannya. Gitu. Jadi saya tetap tidak akan mau karena itu berharga bagi kehidupan. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bapak Rahmat atas penyampaiannya. Ya, kita lanjut kepada Ibu Lecendri Gusti ya. Terima kasih Bu Yernita Sulasri. Pertanyaan pematik yang Ibu ajukan ini sangat menarik sekali tentang kepala tangan si A dengan si B. Setelah saya pahami, ternyata dari pertanyaan pematik ini muncul suatu pernyataan tentang kontrol diri. Intinya ini tergantung apakah kita mau membuka kepala tangan kita walaupun telah menerima bujuk rayu dari teman, itu tergantung kepada diri kita sendiri. Yang mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Kalau saya menjadi si A, mungkin saya akan tetap bertahan pada prinsip saya tidak akan pernah mau berubah dan saya tetap akan menutup kepala saya karena prinsip saya biasanya kita memiliki prinsip masing-masing dan tidak loyal dari pihak manapun. Terima kasih. Ya, terima kasih atas jawabannya Bapak Ibu. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Nah, dari sini dapat kita ambil kesimpulan bahwa sesungguhnya yang memegang kendali kontrol itu adalah diri kita sendiri. Siapapun yang akan mengendalikannya atau membuka kepala tangan itu tidak akan bisa, karena kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice teori meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna teori kontrol. Nah, di depan ada apanya? Ilustrasi guru mengontrol murid, ilustrasi semua penguatan positif efektif, ilustrasi kritik dan membuat merasa bersalah bisa menguatkan karakter, dan ilusi orang dewasa berhak memaksa. Selanjutnya yaitu menurut Bapak Stephen Cover, ya maaf ya Bapak Ibu, saya kurang fasih terhadap bahasa Inggris, mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku kita. Namun bila kita ingin memperbaiki cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana kita melihat. Ya, inti pertanyaannya, kita menanyakan kepada diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku, mengapa kita melakukan sesuatu. Nah, apakah kita melakukan sesuatu karena ada dorongan dari lingkungan? Tentu tidak. Terus, pernahkah kita melakukan sesuatu dengan mendapatkan senyuman? Tentu tidak. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Nah, dari pertanyaan tadi maka muncullah disiplin itu adalah apa? Upaya untuk mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri kita dan bagaimana cara menguasai diri kita untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar cepat tujuannya mulia yang dapat kita inginkan. Upaya seorang menggali potensi menuju ke sebuah tujuan mulia itu sesuatu yang dihargai dan paling bermakna. Upaya tersebut menunjukkan bahwa tindakan positif didasari oleh motivasi dari dalam diri kita sendiri. Ya, yaitu motivasi intrinsik. Tujuan dari disiplin yang pertama yaitu dari tujuannya yaitu menanamkan motivasi dari ketiga murid kita, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Salah satunya yaitu berdampak pada jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah, tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan, menjadi orang-orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai tujuan dari yang kita ingini tadi.
Selanjutnya makna disiplin. Makna disiplin di sini ada 3. Yang pertama dalam budaya kita, yang kedua menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, yang ketiga menurut Diane Koset. Ya, menurut dalam budaya kita, disiplin itu adalah sesuatu yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Menurut Ki Hajar Dewantara, di mana kemerdekaan di situ adalah disiplin. Sesungguhnya disiplin itu bersifat dari diri kita yang mewajibkan sekeras-kerasnya, tetapi tidak sama. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan diri kita sendiri, wajiblah penguasaan lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Tapi menurut teori Bapak Diane, disiplin itu berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplin. Nah, yang berarti belajar. Belajar berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut yang paham alasan mengapa mereka mengikuti ajaran tertentu. Nah, ada 3 motivasi disiplin di sini. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang ingin dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, ada kasus pemantik lagi. Kita sering sama-sama ya Bapak Ibu. Halo Bapak Ibu. Hai. Nah, saya bacakan kasusnya. Saya pribadi tidak setuju karena ini sudah bersifat tidak manusiawi karena sudah mempermalukan siswa. Berarti banyak hal yang harus kita pikirkan apabila kita memberikan tindakan seperti ini. Kemudian, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Menurut saya ini adalah sebuah hukuman karena hukuman itu bersifat tiba-tiba. Dan kalau konsekuensi itu sudah direncanakan dan telah disepakati apa yang akan dilakukan apabila melanggar dari kesepakatan yang sudah kita sepakati. Mungkin itu Ibu. Ya, terima kasih atas pemaparan yang sangat luar biasa. Kita beri tepuk tangan untuk kita semua. Nah, kalau saya sendiri, saya seorang guru matematika juga, saya tidak setuju dengan tindakan dari Pak Seno. Karena Pak Seno itu mengintimidasi namanya, membuat si Iva menjadi malu kepada teman-temannya. Nah, dari tindakan Pak Seno tadi juga bukan merupakan konsekuensi, tapi adalah sebuah hukuman yang diberikan. Nah, kita lanjut. Tindakan guru terhadap pelanggaran disiplin itu ada 3. Yang pertama ada restitusi, ada konsekuensi, dan ada hukuman. Nah, kita masuk kepada restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Hukuman. Kita lanjut, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1 karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Kita lanjut Ibu. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat. Tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencoret teman saat bermain di lapangan. Konsekuensi. Iya. Yang sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya dan mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Ada kasus di sini. Nah, boleh kita baca sama-sama ya, Ibu, Bapak. Kenapa dong? Nah, mari kita baca. Ibu Anas adalah seorang guru di kelas 2 SD, mendapatkan masalah. Murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas setelah jam pembelajaran usai. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran di mana kelas
kelas tidak dapat mulai tepat waktu karena Ibu Ana sibuk menyenangkan murid-muridnya untuk waktu yang cukup lama. Akhirnya Ibu Anas berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang. Setiap muridnya akan masuk setelah usai jam istirahat. Bu Anas mengiming-imingi muridnya dengan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi, antri di depan pintu, dapat stiker bintang dari Ibu Anas. Sebagian besar muridnya menyambut stiker tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapatkan stiker bintang tersebut. Apa yang terjadi? Mengapa? Kira-kira apa motivasi murid di kelas 2 untuk bersedia berdiri di depan sebelum masuk di kelas? Adakah cara yang lain? Ya, bagaimana? Bagaimana cara yang lain dari perilaku Ibu Anas tadi? Jadi ketergantungan itu maksudnya. Iya. Berarti karena ibunya sering ngasih stiker bintang, maka anaknya selalu berdiri rapi. Nah, suatu hari ketika guru tersebut sakit dan digantikan oleh orang lain. Nah, ternyata bapak tadi tidak tahu setiap masuknya ada stiker bintang. Nah itu Kurang masuk ke dorongan dari dirinya untuk ya. kurang. Oke, Bu. Berarti anaknya kurang dorongan atau kurang masukan untuk anak itu, atau belum tertanam dalam dirinya bagaimana sebenarnya berbaris yang rapi, yang bagus. Nah, kalau nanti anak tuh karena dengan ibu siapa tadi, Bu? Kalau dengan Ibu Anas kan karena ada nilai, baru dia duduk baru berbaris dengan rapi. Berarti anak itu hanya dengan nilai baru dia berbaris dengan rapi, bukan ada dari dorongan dirinya gitu. Nah, itu saja, Bu. Ya, terima kasih atas paparan jawabannya. Kita beri aplaus untuk kita semua. Ya, Bu Firta. Kita lanjut tentang fakta tentang penghargaan atau hadiah. Nah, yang pertama, faktanya itu berpengaruh terhadap jangka pendek. Usia 17 tahun. Dia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan dia berlatih menyetir. Dia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya dia bisa menyetir mobil dengan baik dan benar. Ketika Ibu Dimas bertanya apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil, ketika jawaban Dimas, maka seperti ini kebutuhan yang akan dipenuhi oleh Dimas. Nah, jawaban Dimas itu adalah kebutuhan. Ada keyakinan kelas. Nah, di sini mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Ya. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ada yang bisa bantu menjawabnya, Bapak Ibu? Jadi pertanyaan dari Buya di sini, mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas? Kita kembali kepada keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini adalah keyakinan merupakan suatu kesepakatan yang diambil dari seluruh, misalnya dalam satu lokal, berarti keyakinan yang diambil dari seluruh penduduk yang berada di dalam satu kelas. Intinya ini yang segala sesuatunya berasal dari siswa kita sendiri. Nah, kalau peraturan itu biasanya bersifat memaksa. Itu biasanya kalau kita di dalam kelas kita berfungsi sebagai guru, itu langsung dari diri kita sendiri, tapi tidak berasal dari siswa. Jadi kalau keyakinan kelas itu dari siswa untuk siswa dan kembali ke siswa. Mungkin itu, Ibu ya. Ya. Pertanyaan sebenarnya, Bu. Ya, tidak apa-apa, kita sering ya. Jawabannya bukan saya saja, kita di sini adalah sering tentang budaya positif, maka kita akan menjawabnya secara bersama pun. Tadi kan penjelasan Bu kan, kalau keyakinan kelas datang dari siswa.
sama nggak dengan kontrak belajar? Misalnya kontrak belajar tuh kalau saya ini bukan kita yang nulis, tapi kita sama-sama dengan siswa, sama nggak kayak dengan belajar kontrak belajar tuh? Ya, silakan. Mungkin menanggapi, berarti pertanyaan Bu Lisa muncul dari pernyataan yang tadi. Mungkin seperti ini keyakinan kelas itu, Bu. Di dalam keyakinan kelas itu, kita mengambil kesepakatan dengan siswa. Keyakinan kelas ini muncul dari permasalahan yang kita temukan di dalam kelas. Misalnya ketika kita masuk kelas kotor, kemudian kalau kita masuk pagi, siswa terlambat. Kemudian kita PBM terlalu lama, misalnya kita kejuruan itu kan ada beberapa jam itu. Mereka bosan, mereka minta izin keluar, kadang hilang aja. Jadi dari masalah-masalah tersebut, kita minta pendapat siswa kita. Misalnya yang pertama, apa yang Ananda rasakan? Intinya keyakinan kelas ini kan untuk supaya tertib. Jadi apa yang Ananda rasakan? Nanti mereka menyampaikan, Bu, sebelum belajar dimulai, kalau harus bersih. Kemudian suruh mereka maju ke depan, buka versi kertas. Kemudian apa nanti yang mau mereka tulis, kita ambil satu kesimpulan dari sana. Jadi kalau kontrak belajar itu kan dari kita. Kalau keyakinan kelas dari siswa. Kalau biasanya kalau kita entah tergantung gurunya, biasanya, Ananda tidak boleh masuk 10 menit kalau ibu sudah duduk di dalam kelas. Kemudian Ananda wajib mengumpulkan tugas hari ini sampai pelajaran selesai. Itu biasanya kan datang dari kita. Ananda wajib baca Asmaul Husna sebanyak-banyaknya itu. Jadi itu biasanya kan dari kita. Ada kita pulangkan ke siswa. Ananda setuju? Ada. Kalau ada nggak apa-apa. Tapi kalau mereka seandainya, Bu, kalau kami nggak membuat tugas tuh Bu, Ibu suruh kami itu nggak masalah itu. Berarti dari mereka datangnya, asal tidak dari kita. Mungkin itu Ibu. Terima kasih penjelasan Bu. Boleh tanggapi Bu ya? Boleh. Berarti keyakinan kelas ini masalah muncul dulu gitu Bu. Masalah muncul baru mereka, artinya keyakinan kelas ini ada karena adanya muncul masalah dulu. Karena ada masalah dulu, baru kita tanya sebenarnya pada dasarnya apa? Ini misalnya kelas kotor tadi, mereka kotor kan tiket. Jadi kalau menurut mereka sebenarnya yang sebenarnya apa? Kelas bersih itu yang harus diadakan kelas gitu. Berarti keyakinan kelas itu sesuatu yang tidak dituliskan gitu Bu? Dituliskan Ibu, nanti sepakati. Oh, dituliskan disepakati. Iya. Berarti apakah keyakinan kelas ini tidak bisa kita di awal pembelajaran atau bagaimana Bu? Silakan. Di awal atau di tengah-tengah? Karena ada masalah muncul baru kita bikin keyakinan kelas, atau di awal kita bikin? Sebaiknya Bu, kalau untuk keyakinan kelas ini seharusnya kita mulai dari sebelum pembelajaran dimulai tahun ajaran baru. Sebab ini kan kesepakatan kontrol diri kita, supaya tidak melenceng dari yang telah kita sepakati. Tujuan kata dasarnya dari keyakinan kelas ini supaya kelas itu aman, nyaman siswa belajar. Berarti ada siswa yang artinya siswa yang membuat peraturan gitu, maksudnya itu mereka yang mendapatkan sendiri. Mereka datang dari mereka. Ingat posisi kita tidak sebagai penghukum. Terima kasih Bu. Hingga restitusi Bu ya. Ya. Oke. Bagaimana? Menarik kan budaya positif di sekolah kita? Nah, dari keyakinan kelas tadi bahwa yang membuat keyakinan kelas itu kita bersama dengan siswa kita. Kita lanjut tahapan menciptakan program kebajikan. Di sini ada latar belakang kebajikan yang telah disusun bersama. Tentukan nilai-nilai kebajikan yang ingin dijadikan perhatian utama. Curahkan pendapat dalam kelompok. Sempurnakan beberapa nilai-nilai kebajikan yang utama. Bahas kembali dalam kelompok utama. Selanjutnya buat poster atau muat di sosial media keyakinan kelas kita. Nah, di sini ada pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal. Keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga sekolah.
Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang diterapkan di lingkungan tersebut. Keyakinan kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curahan pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, contoh keyakinan kelasnya ada yang pertama, setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota perlu senang, perlu melakukan tugas, saling menghargai, dan perlu merasa aman. Atau boleh juga menggunakan keyakinan kelas selalu bersikap positif, senantiasa menjadikan diri yang terbaik, percaya dan menghormati orang lain, serta miliknya berkomitmen terhadap setiap tugas dan senantiasa membantu. Lanjut, boleh juga mereka meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang, bekerja meyakini bahwa sangat penting juga mengerjakan segala pekerjaan dan diterima atau dimiliki. Nah, ada 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Yang pertama, posisi kita adalah menghukum. Yang kedua, posisi kita membuat rasa bersalah. Yang ketiga, posisi kita sebagai teman. Yang keempat, posisi kita sebagai pemantau. Dan yang kelima, posisi kita sebagai manajer. Nah, ibu-ibu semua, mungkin saya secara pribadi itu lebih sering kepada teori posisi kontrol menghukum dan membuat rasa bersalah. Nah, dari saya belajar tentang budaya positif yang ada di modul 1.4 ini, tentang budaya positif, saya akan merubah paradigma saya. Saya menjadi seorang guru akan menerapkan posisi kontrol sebagai manajer. Nah, kita di sini adalah sharing ya Bapak Ibu. Nah, kita lanjut ya Ibu-ibu. Di sini tadi ada 5 posisi kontrol. Yang pertama yaitu posisi menghukum, di mana menghukum itu nada suaranya tinggi, bahasa tubuh matanya melotot, jarinya menunjuk. Contohnya misalnya terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Tanyakan kepada diri kita. Nah, bagaimana perasaan murid bila guru bicara seperti itu pada saat dia datang terlambat? Selalu terlambat lagi, besok terlambat lagi. Ya, dalam perasaannya dan Bu. Ayo. Nah, kalau pembuat rasa bersalah itu nada suaranya memelas, halus, sedih, bahasa tubuhnya merapat pada anak dan lesu. Misalnya contohnya, Adi, kamu ini bagaimana kalau kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi? Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Bagaimana perasaannya? Saya pun secara pribadi juga pernah kayak gini berbicara seperti anak saya. Nah, kamu keluar masuk saja. Nanti kamu keluar masuk, kamu dipanggil oleh guru piket. Nah, kalau kamu dipanggil oleh guru piket, nanti ibu yang akan masuk ke ruang khusus. Mau kamu ibu masuk ruang khusus? Tega kamu ibu masuk ruang khusus? Saya sendiri selalu sering bilang seperti itu kepada anak didik saya. Kita lanjut. Nah, kalau dia sebagai posisinya sebagai teman, nah contohnya, Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji sama ibu. Kenapa terlambat lagi? Ya, sudah tidak apa-apa, duduk dulu saja. Nanti Bapak bantu kamu ini. Nah, bagaimana perasaan kita? Senang. Kita lanjut. Seterusnya itu posisi pemantau. Nah, contohnya seperti ini yang posisi pemantau. Misalnya ada guru dengan si Adi. Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Tahu Pak, katanya. Kamu terlambat 15 menit ya. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus kita lakukan bila terlambat? Paham Pak, katanya. Saya harus tinggal kelas pada saat jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Nah, kata guru tadi, ya benar. Nanti pas jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal. Saya tunggu. Nah, di sini terjadi posisi pemantau. Nah, jika kita sebagai teman di sini, ayolah. Ini sudah tadi Bu. Nah ini dia segitiga restitusi yang Ibu Liza tanyakan.
Ya, segitiga restitusi itu ada 3. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinannya kembali. Nah, tahapan segitiga restitusi itu dia. Yang kalau menstabilkan identitas, mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Kalau validasi tindakan yang salah, setiap tindakan kita yang kita lakukan dengan satu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Cara-cara lain untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut adalah lebih baik dan tidak merugikan siapapun. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan kelas. Ketika identitas sukses telah tercapai dari langkah 1 tadi, maka langkah selanjutnya yaitu kita validasi, dan anak akan siap untuk dihubungkan kepada nilai-nilai yang akan dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Nah, kita lanjut. Nah, maka dari segitiga restitusi tadi, maka di sini, nah, dari yang kita paparkan sama-sama, kita belajar sama-sama, kita sharing sama-sama terhadap budaya positif, maka dapat kita ambil kesimpulannya secara bersama. Ini adalah kesimpulan dari saya sendiri, yaitu penjelasan mengenai konsep budaya positif sebagai upaya yang dapat dilakukan dalam membangun karakter yang positif di sekolah. Tentunya untuk mewujudkan hal ini butuh proses yang tidak bisa dilakukan dalam waktu yang singkat. Selain itu, proses ini juga membutuhkan keterlibatan semua pemangku kepentingan sekolah. Ini refleksi dari saya sendiri. Nah, seperti yang saya bilang tadi, saya sebagai seorang guru mulai dari tahun 2014 masih lebih banyak belajar lagi tentang budaya positif, terutama tentang posisi menghukum. Sebelumnya saya recall pada modul sebelumnya, saya terpana dengan materi yang dipaparkan oleh fasilitator saya. Saya tercengang, saya merinding. Oh ya Allah, berarti selama ini yang saya lakukan itu adalah sesuatu yang tidak dalam dugaan saya. Nah, sekarang saya ingin merubah paradigma saya ingin mengubah mindset saya ingin membuat pembelajaran yang menyenangkan, nyaman, apalagi dengan mata pelajaran saya, yaitu mata pelajaran matematika, yang membuat semua, belum saya masuk lagi, siswa saya sudah bilang, matematika itu adalah matematika yang menyulitkan, membuat otak pecah, berkeping-keping. Nah, saya akan merubah itu semua perlahan, merubah mindset saya untuk menjadi seorang guru yang lebih baik lagi. Terima kasih. Nah, mungkin ada refleksi dari pembelajaran saya yang bisa Bapak Ibu sampaikan, kita sharing sama-sama. Ya, boleh Ibu Liza. Terima kasih Bu Yen, ingin bertanya lagi Bu Yen. Jadi dari pengembaraan Bu Yen kemarin sama Ibu Yen itu sama materinya enggak Bu? Sama budaya positif. Jadi dari situ saya dapat menangkap bahwa untuk menangani siswa kita ada, misalnya bukan kita, ada 3 yang sering dilakukan guru, yang pernah dilakukan guru, ya, hukuman, konsekuensi sama restitusi. Yang hukuman sudah jelas, sudah saya pahami. Yang konsekuensi sudah. Yang restitusi ini yang kurang paham Bu. Karena kalau restitusi, kalau dari segi bahasa, ini istilah lainnya kan ganti rugi kalau dari masalah, kalau lihat dari kamus ya. Restitusi sama dengan ganti rugi, misalnya apa yang dilakukan oleh korban, rugi korban diganti sama pelaku. Jadi kalau dalam pembelajaran apa maksudnya Bu Yen? Terus gini, tadi ada segitiga restitusi, ada masalah, ditanya kayak apa? Menstabilkan, validasi sama keyakinan. Apa saru kalau ada saru? Salah. Kalau konsekuensi kan misalnya awak ada rencanakan dulu kan, nah itu berarti berarti kamu melakukan kesalahan ya, nah ini. Tuh. Kalau institusi praktek Bu, belum. Boleh kita praktek tentang segitiga restitusi boleh? Ya, sip. Kita praktek berdua dengan Ibu Len ya, saya dengan Ibu Len. Misalkan saya sebagai seorang siswa yang terlambat datang ke sekolah. Ya, saya mulai dari sini.
Assalamualaikum Bu Len. Iya. Ya, saya Bu. Waalaikumsalam, silakan duduk Bu Yerni. Silakan duduk. Nah, Iya, terima kasih Bu. Yernita Sulastri, selamat siang. Tahukah Ananda kenapa dipanggil menghadap saya? Iya tahu Bu, tadi saya terlambat datang ke sekolah Bu. Kenapa Bu Yernita terlambat datang ke sekolah? Tadi saya terlambat datang ke sekolah karena saya terlambat bangun ke sekolah, terlambat bangun tidur paginya Bu. Baiklah, kesalahan yang Bu Yernita yang dilakukan Yernita itu manusiawi. Kita semuanya mungkin merasakan melakukan kesalahan, tetapi untuk besok bisakah Yernita tidak terlambat lagi? Insya Allah saya akan mencoba untuk tidak akan terlambat lagi Bu. Untuk penyelesaian bagaimana supaya tidak terlambat? Saya akan mencoba mensetel alarm saya. Saya akan mencoba untuk dibangunkan oleh kakak saya dan ibu saya Bu. Keyakinan kelas yang sudah kita sepakati sebelumnya, keyakinan kelas mana yang kita lakukan kesalahan? Ya, keyakinan kelas yang sudah saya lakukan yaitu saya tidak menghargai orang lain dan saya juga tidak menghargai diri saya sendiri Bu. Dan bagaimana untuk kedepannya Yernita memperbaiki kesalahan tersebut? Ya, saya akan meminta kepada orang tua saya untuk membangunkan saya lebih pagi dan saya akan mensetel alarm saya Bu. Baiklah, Ibu sangat menghargai solusi yang diberikan Bu Yernita dengan harapan semoga Ananda tidak terlambat besok lagi. Silakan masuk ke kelas. Iya, terima kasih. Ya, seperti itu kira-kira Ibu Liza. Saya bisa juga menangkapnya seperti ini Bu Liza. Dari yang tadi itulah sebuah percakapan antara seorang guru dengan siswanya. Nah, dari percakapan tersebut seorang guru yang pertama sekali menstabilkan identitas siswanya, yang kedua melakukan validasi kesalahannya. Setelah itu guru tuh membuat keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati bersama yang telah dilanggar oleh siswa itu sendiri. Terima kasih penjelasannya Bu Ien sama Bu Len. Jadi dapat disimpulkan gini, kalau ketika siswa kita bermasalah, berarti kalau dengan cara restitusi kita tanya ke siswa itu kesalahannya apa, kemudian kita tanya ke dia apa seharusnya dia lakukan supaya dia tidak melakukan lagi. Iya. Tapi tidak kita sendiri yang melakukan. Iya. Iya. Kamu melakukan kesalahan, menurut kamu bagaimana caranya supaya kamu ini? Iya. So, dia yang menentukan solusi sendiri kan? Iya. Oh gitu Bu. Akhirnya Bu, kalau seandainya berulang nih ya? Berulang berarti konsekuensi lagi. Iya, kembali lagi kepada konsekuensi yang kita sepakati secara bersama. Misal anak banyak terambil Bu. Berarti awak secara individu meja kadang itu. Iya, kita sama dengan coaching. Iya. Oh iya Bu. Konsekuensinya berbentuk dari kita melakukan kesepakatan kelas bersama-sama dengan mereka warga sekolah di dalam kelas. Sebelum awal pembelajaran kita melakukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas kita dapatkan dari peraturan-peraturan yang telah kita buat bersama, bukan dari peraturan kita sendiri. Konsekuensinya muncul dari keyakinan masyarakat. Izin menambahkan Ibu Nurnia, konsekuensi itu kita dapatkan setelah kita membuat keyakinan di kelas bersama siswa-siswa kita. Itu konsekuensi itulah yang kita jadikan jika itu berulang kembali. Intinya tidak boleh melakukan hukuman fisik. Oke. Contoh keyakinan kelasnya kita tidak boleh melakukan hukuman. Bagaimana kalau seandainya hukumannya mendidik, tapi tidak merugikannya? Bagaimana kalau seperti itu? Ya, kita sharing sama-sama, boleh memaparkan idenya ya Bapak Ibu. Kita kembali ke keyakinan kelas tadi. Yang perlu digarisbawahi, keyakinan kelas itu bagaimana siswa itu tertib nyaman belajar dalam kelas. Intinya keyakinan kelas itu berasal dari siswa, bukan berasal dari guru. Nanti mereka membuat kata-kata positif bagaimana keyakinan kelas itu bisa terlaksana. Dengan sebagai contoh,
Bu, kami tidak akan datang terlambat, tapi datang dari mereka, tidak dari kita. Jadi keyakinan yang kita ambil itu adalah beberapa pernyataan atau yang dilakukan oleh siswa kita. Nanti kita menyimpulkan suatu keyakinan, itu yang akan kita laksanakan. Kemudian pertanyaan Bu Nurmia tadi, bagaimana dengan hukuman mendidik? Pada dasarnya kita melakukan hukuman itu adalah salah besar dalam proses pendidikan. Apabila kita memberikan hukuman yang mendidik, itu pada dasarnya nanti berujung ke fisik atau hukuman lainnya. Intinya Bu Nurmia, di dalam pemberian hukuman ini mereka membuat apabila muncul suatu pernyataan, Bu, apabila kami melanggar peraturan ini, kami siap untuk melakukan misalnya membersihkan WC, tapi datangnya dari siswa, bukan dari kita. Itu intinya, Bu. Tidak diizinkan seorang guru menjatuhkan hukuman kepada siswanya. Mungkin itu. Oke, terima kasih Bu. Jadi saya bisa menangkap, saya paham. Jadi contohnya gini, oh nak, nanti kamu kalau tidak mengerjakan PR, kamu harus keliling lapangan 10 kali, gitu. Itu kan dari kita. Tapi ini kita tanya dia, nah kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Oh, saya tidak mengerti, saya tidak paham. Kemudian kita bimbing, kita bina. Jadi besok kalau kamu tidak mengerjakan PR lagi, apa konsekuensinya untuk Anda? Dari dia itulah yang nanti kita gitu. Bukan Jadi, dari kita. Bukan dari kita gitu. Oke. Ya boleh ditambahkan oleh Ibu Danica. Itu didapat ketika kita membuat keyakinan kelas. Ya, sip. Ya. Apa bedanya keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas? Mungkin keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas hampir sama ya Nak Bulen. Ya, namanya saja yang berubah. Cuman nanti kita bedakan lagi keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang biasanya kita lakukan itu adalah kita yang membuatnya sendiri. Anak itu harus patuh dan taat. Nah, sekarang di dalam modul 1.4 ini kita merubah paradigma kita merubah pola gaya belajar kita, yaitu semuanya datang dari siswa. Siswa yang buat peraturan, jika mereka melanggar berarti dialah yang melakukan konsekuensinya, berasal dari diri dia sendiri, bukan dari kita. Kita posisinya hanya sebagai manajer. Kita tidak lagi sebagai penghukum, tidak lagi sebagai merasa bersalah, tidak lagi sebagai teman atau pemantau. Posisi kita yaitu posisi manajer. Bukan hukuman. Bagaimana kalau seandainya hukumannya mendidik, tapi tidak merugikan? Bagaimana kalau seperti itu? Ya, kita sharing sama-sama, boleh memaparkan idenya ya Bapak Ibu. Kita kembali ke keyakinan kelas tadi. Yang perlu digarisbawahi, keyakinan kelas itu bagaimana siswa itu tertib nyaman belajar dalam kelas. Intinya keyakinan kelas itu berasal dari siswa, bukan berasal dari guru. Nanti mereka membuat kata-kata positif bagaimana keyakinan kelas itu bisa terlaksana. Dengan sebagai contoh, Bu, kami tidak akan datang terlambat, tapi datang dari mereka, tidak dari kita. Jadi keyakinan yang kita ambil itu adalah beberapa pernyataan atau yang dilakukan oleh siswa kita. Nanti kita menyimpulkan suatu keyakinan, itu yang akan kita laksanakan. Kemudian pertanyaan Bu Nurmia tadi, bagaimana dengan hukuman mendidik? Pada dasarnya kita melakukan hukuman itu adalah salah besar dalam proses pendidikan. Apabila kita memberikan hukuman yang mendidik, itu pada dasarnya nanti berujung ke fisik atau hukuman lainnya. Intinya Bu Nurmia, di dalam pemberian hukuman ini mereka membuat apabila muncul suatu pernyataan, Bu, apabila kami melanggar peraturan ini, kami siap untuk melakukan misalnya membersihkan WC, tapi datangnya dari siswa, bukan dari kita. Itu intinya, Bu. Tidak diizinkan seorang guru menjatuhkan hukuman kepada siswanya. Mungkin itu. Oke, terima kasih Bu. Jadi saya bisa menangkap, saya paham. Jadi contohnya gini, oh nak, nanti kamu kalau tidak mengerjakan PR, kamu harus keliling lapangan 10 kali. Ya, dari siswa yang buat peraturan, jika mereka melanggar berarti
dialah yang melakukan konsekuensinya, berasal dari diri dia sendiri, bukan dari kita. Kita posisinya hanya sebagai manajer. Kita tidak lagi sebagai penghukum, tidak lagi sebagai merasa bersalah, tidak lagi sebagai teman atau pemantau. Posisi kita yaitu posisi manajer. Ya, terima kasih atas sharingnya Bapak Ibu. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmunya Bu Yen. Baiklah Bapak Ibu, mungkin penyampaian Ibu Yanita tadi, terima kasih kepada Bu Yanita. Semoga yang disampaikan bisa merubah paradigma kita bahwa dampak positif itu harus kita tegakkan di sekolah kita. Mungkin hanya itu dapat saya sampaikan. Kalau ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proses yang tidak bisa dilakukan dalam waktu yang singkat. Selain itu, proses ini juga membutuhkan keterlibatan semua pemangku kepentingan sekolah. Ini refleksi dari saya. Ya, terima kasih atas sharingnya Bapak Ibu. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmunya Bu Yen. Baiklah Bapak Ibu, mungkin penyampaian Ibu Yanita tadi, terima kasih kepada Bu Yanita. Semoga yang disampaikan bisa merubah paradigma kita bahwa dampak positif itu harus kita tegakkan di sekolah kita. Mungkin hanya itu dapat saya sampaikan. Kalau ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini disiplin dan menghargai udah sama. Ini sama. Sopan santun. Disiplin. Boleh berbicara tapi tidak dengan suara yang pelan, dilarang. Ya. Boleh berbicara tapi dengan suara yang pelan, dilarang.
bermusik dan bernyanyi saat jam pelajaran tapi tidak berisik. Menghargai atau menghormati. Jika yang terlambat beri sedikit hukuman, tidak seperti tadi ada yang terlambat langsung masuk kelas. Adil sesama kelas baik guru dan siswa. Adil. Terakhir, belajar di kelas dengan suasana kelas yang tidak tegang. Belajar tidak hanya di kelas tapi juga di luar kelas untuk mendapatkan pengalaman. Itu apa? Belajar dengan suasana yang menyenangkan. Ya. Nah, silakan. Dari ada beberapa. Yang berapa buah? 6 buah keyakinan jelas. 1. Disiplin. 2. Menghormati. 3. Bertanggung jawab. 4. Etika. 5. Belajar dengan suasana yang menyenangkan. 6. Adil. Disiplin, menghormati, tanggung jawab, etika, belajar dengan suasana yang menyenangkan, adil. Nah, sekarang apa yang terdengar? Etika. Apa lagi? Belajar dengan suasana yang menyenangkan. Iya, belajar dengan suasana menyenangkan. Nah, yang terlihatnya bagaimana? Adil. Yang berperilakunya bagaimana? Tanggung jawab. Etika. Tanggung jawab. Nah, lagi yang apa? Belajar dengan suasana yang menyenangkan. Ya. Belajar dengan nyaman. Disiplin. Yang tidak tampak. Etika. Nampak apa yang tidak nampak? Tanggung jawab. Jujur kita, Bu. Jawab. Apa lagi? Adil. Nah, dari kesepakatan kelas kita ini, dapatlah keyakinan kelas kita yang akan kita gunakan sampai besok pagi. Sampai besok pagi. Semester berapa? 2. Nah, sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.